acara program ngaji Ketang Ramadan 1447 Hijriah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratul Mukarram, para alim ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat segenap, pengurus PWNU Jawa Timur, dan juga seluruh hadirin dan pemirsa PWNU Jawa Timur yang dirahmati Allah. Tentunya senang sekali saya Wilda Ramadhani di hari yang sungguh luar biasa ini, pendapatan pada hari Rabu 4 Maret 2026, pendapatan pada tanggal 14 Ramadan 1447 Hijriah, kita semuanya dapat berkumpul dalam acara Ngaji Kentong Ramadan 1447 Hijriah yang diselenggarakan oleh PWNU Jawa Timur. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Baik, hadirin dan pemirsa PWNU Jawa Timur yang dirahmati Allah, tentunya di episode kali ini kita akan berbincang dengan salah satu lembaga PWNU Jawa Timur, di mana salah satu lembaga ini bernaungan terkait bidang falakiyah. Nah, tentunya namun sebelum itu kami ucapkan selamat sore, selamat datang kepada pemateri kita yang hadir pada sore hari ini, yakni hadir Wakil Ketua LFPBNU, yakni Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Salam Nawal, MAG, dan juga Ketua LFPBNU Jawa Timur, Bapak Samsul Ma'arif SHMH. Tentunya langsung saja kita simak bersama. Yang pertama ada pengantar dari Ketua LFPBNU Jawa Timur, waktu itu kepada yang kami hormati Bapak Samsul Ma'arif SHMH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, Al-Akhos, panjenenganipun Dr. Kiai Haji Abdul Salam Nawawi, MAG, selaku Wakil Ketua Lembaga Falakiyah PBNU, segenap jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang hadir secara offline di majelis yang penuh barokah ini, juga yang hadir secara online, tak lupa dari pengurus Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur yang berkenan hadir di Aula Bisri Samsuri, kantor PWNU Jawa Timur, juga pengurus cabang Lembaga Falakiyah PCNU dari Sidoarjo, Madiun, Jombang, Kap Mojokerto, Surabaya, Bangil, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, bil iktifaq wal iktisar terkait prolog daripada kegiatan sore hari ini, bahwasanya Lembaga Falakiyah adalah bagian Departemen PWNU Jawa Timur, dalam arti tupoksinya, tugas pokok dan fungsi Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur hanya kaitannya dengan hisab dan ru'yat. Kalau hisab itu menghitung, kalau ru'yat itu mengamati. Ketika keduanya dijadikan satu, maka ada 4 poin yang wajib dijalankan oleh Lembaga Falakiyah, baik level PB, PW maupun PC. Yang pertama adalah penentuan awal bulan Hijriah, di mana Nahdlatul Ulama ini selalu berpedoman pada ru'yatul hilal, pengamatan atau observasi visibilitas hilal, di mana hilal muda, hilal bulan sabit muncul, itu penanda awal bulan Hijriah dimulai. Namun ru'yat itu tidak selalu menghilangkan hisab, karena hisab adalah pemandu ru'yat. Ru'yat tanpa hisab maka hasilnya juga zong, karena salah arah, salah prediksi maupun salah posisi benda langit. Kemudian di samping penentuan awal bulan Hijriah, yang kedua adalah penentuan awal waktu sholat, di mana waktu sholat ini adalah bagian daripada rukun Islam berupa sholat. Syarat untuk menjalankan sholat adalah mengetahui awal waktu sholat. Yang ketiga adalah terkait dengan arah kiblat, di
di mana arah kiblat ini juga bagian daripada syarat untuk melaksanakan rukun Islam berupa sholat, harus menghadap kiblat secara presisi sesuai dengan kalibrasi dari tempat masing-masing. Dan yang keempat adalah gerhana, di mana gerhana ini adalah bagian dari fenomena alam seperti yang terjadi kemarin. Ada gerhana bulan total mulai sore hingga hampir isya. Setelah isya itu terjadi gerhana bulan total, di mana gerhana bulan total ini bisa diprediksi secara hisab. Namun dari teman-teman Lembaga Falakiyah PCNO se-Jawa Timur ini sebagian besar itu terhalang oleh mendung sejak sore bahkan hujan. Namun di antara yang lain dari teman-teman PC Lembaga Falakiyah ini masih juga getol melaksanakan observasi, di antaranya ini hadir di sini Lembaga Falakiyah PCNO Lamongan. Kami mengapresiasi yang sangat kepada beliau-beliau yang aktif melaksanakan observasi, baik itu observasi awal bulan Hijriah maupun gerhana, sehingga dengan data observasi tersebut bisa menjadi cek akurasi dari hasil hisab masing-masing dari metode mana yang paling akurat untuk dipakai sebagai acuan kelanjutannya sebagai pengamatan. Untuk itu kami Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur telah melaksanakan pertama adalah 3M, menghisab, meruyat, dan melaporkan. Kalau sudah melaporkan maka ini kita serahkan pada jajaran yang lebih tinggi. Kalau dari PC ke PW, PW ke PB. Nah, di sini kami hadirkan beliau yang terhormat Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdul Salam Nawawi. Ini kaitannya dengan yang sekarang lagi marak. Awal Ramadan ini beda dengan yang sebelah, di mana ada ormas di Indonesia, ini ada ormas besar, namun dalam penentuan awal bulan Hijriah ada beda kriteria. Kalau NU menggunakan ru'yatul hilal, di mana bila mana hilal muncul di awal bulan, maka itu sebagai penanda awal bulan dimulai. Kemudian yang sebelah kok ternyata pakai KHGT, kalender Hijriah global tunggal. Ini nanti akan dikupas beliau selaku Wakil Ketua Lembaga Falakiyah PBNU yang lebih dominan dalam hal pengetahuan. Karena awal Ramadan ini kita sudah menjalankan beda awal puasanya, namun nanti di awal Syawal, di akhir Ramadan nanti ternyata Idul Fitri kita antara Nahdlatul Ulama dengan yang lainnya ada potensi beda. Karena itu kita Lembaga Falakiyah punya program diantaranya adalah sosialisasi. Kenapa Nahdlatul Ulama tidak sepakat dengan kalender Hijriah global tunggal? Karena itulah beliau kami hadirkan sebagai guru kami. Beliau juga mantan ketua Lembaga Falakiyah 3 periode kalau nggak salah. Kemudian sekarang di Wakil Ketua Lembaga Falakiyah PBNU, sehingga amat kami harapkan barokah ilmu beliau untuk kita sampaikan pada khalayak publik, utamanya di warga nadhiyat di Jawa Timur. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Samsul Ma'arif SH MH selaku Ketua LF PWNU Jawa Timur yang telah memberikan pengantar sedikit gambaran bahwasannya bidang LF PWNU Jawa Timur itu menaungi bidang falakiyah. Nah, tentunya hadirin dan pemirsa PWNU Jawa Timur dimanapun Anda berada, langsung saja akan kita simak bersama tema yang sudah sedikit di-spill sama Pak Samsul tadi, bahwasanya tema yang kita angkat, kenapa NU tidak sepakat dengan KHGT atau kalender Hijriah global tunggal. Langsung saja kita undang bersama, kita dengarkan bersama, kita simak bersama pemaparan materi oleh Wakil Ketua LFPBNU, yakni Dr. Kiai Haji Abdul Salam Nawawi MAG. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara agak sedikit gangguan. Mudah-mudahan jelas bisa diikuti. Kenapa NU tidak sepakat dengan KHGT yang akan kita kaji sore ini? Waktunya pendek, saya mulai dari fikih kalender NU yang berkaitan dengan ini. Lama sebelum KHGT muncul, itu pada Muktamar ke-30 di Pondok Pesantren Lirboyo, NU sudah membahas pertanyaan fikih.
berkenaan dengan ru'yat internasional dengan latar belakang Indonesia ikut Mekah. Bagaimana hukum menetapkan awal bulan Qamariyah, khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk pedoman beribadah di Indonesia berdasarkan ru'yat internasional. Itu rumusan masalahnya. Ada 3 pertimbangan yang digugurkan oleh NU. Pertama, matlak. Indonesia dengan Saudi berbeda matlak. Yang kedua, NU mempertimbangkan imkan ru'yat mabim yang pada tahun itu tinggi minimal 2 derajat. Kemudian umur bulan 8 jam atau beda tinggi antara matahari itu minimal 3 derajat. Lalu yang ketiga, pendapat Ibnu Abidin yang menempatkan matlak negara sebagai acuan pokok penetapan awal akhir bulan Ramadan, utamanya bulan Dzulhijjah. Rumusan jawaban NU adalah umat Islam Indonesia maupun pemerintah Indonesia, Republik Indonesia, tidak dibenarkan memedomani ru'yat hilal internasional atau global karena Indonesia tidak berada dalam kesatuan hukum al-baladul wahid dengan negeri yang mengalami ru'yat. Ini fikih NU yang berkenaan dengan KHGT. KHGT sendiri adalah, itu ada yang menyebut kalender Hijriyah global Turki, ada yang menyebut kalender Hijriyah global tunggal. Ya, memang dia diputuskan dalam Muktamar Tauhid Taqwim Al-Hijri Ad-Duali pada 2016 yang lalu di Istanbul. Putusan diambil melalui voting. Yang terbesar memilih kalender tunggal. Zonanya seluruh permukaan bumi itu satu zona tanggal. Yang kedua ada yang 2 zona. Ini mendapatkan 27 suara. 2 zona itu ada yang memulai dengan ru'yat hilal, ada yang memulai dengan istiqmal. Selalu terbelah menjadi 2. Sebagian besar terbelah menjadi 2. Ada yang berdasarkan kemunculan hilal, ada yang berdasarkan istiqmal karena hilal belum muncul. Nah, kriteria KHGT ini betul-betul baru. Yang pertama, jika imkan ru'yat tercapai sebelum pukul 24 GMT, GMT ini baru abad ke-19. Kalau tercapai sebelum 24 GMT, esoknya seluruh dunia memasuki tanggal 1.
Kemudian yang kedua, jika imkan ru'yat tercapai sesudah pukul 24 GMT, maka konjungsi atau ijtima harus terjadi sebelum fajar di New Zealand, di Selandia Baru. Ini semua baru-baru ini. Moro-moro muncul Selandia Baru. Dicari di fikih, nggak ada. Ya. Jadi ijtima'nya New Zealand dan imkan ru'yat mencapai daratan benua Amerika. Wis pokoke rada ruwet iki. Daruman. Nah, itu KHGT. Nah, kalau kita lihat itu secara sepintas, tampak NU tidak sepakat dengan KHGT itu pada dua aspek. Pertama, dasar penetapan. Yang kedua, wilayah akibat hukum. Pada aspek pertama, tadi disinggung oleh Ketua LF, NU itu dasarnya adalah bukti aktual terru'yatnya hilal. Itu dasar NU. Bukan imkan ru'yat. Imkan ru'yat ya, itu jadi penapis. Tetapi kalau tidak ada bukti aktual, NU menyatakan penetapan awal bulan tidak legal. Ya, tidak legal. Yang sana kan cukup imkan ru'yat. Itu maknanya bulan potensial. Tapi yang NU itu bukti hilal terru'yat. Itu namanya bulan aktual. Tidak sekedar potensial. Itu aspek pertama yang berbeda. Aspek kedua, NU memberlakukan akibat hukum pada wilayah hukum di mana ru'yat itu terjadi. Artinya lokal. Sedangkan KHGT memberlakukan akibat hukum IR bukan ru'yat secara global sehingga seluruh dunia memasuki awal bulan Hijriah pada hari yang sama. Ini yang penting menjadi catatan, pada hari yang sama. Inilah yang kemudian itu dikaitkan dengan New Zealand, dikaitkan dengan 24 GMT. Karena ini nanti akan memulai dari garis itu. Oke. Nah, sekarang pandangan NU ini bisa kita pahami kalau kita memposisikan kalender Hijriah itu sebagai takwim samawi. Takwim samawi itu artinya kalender yang sistem dan implementasinya diatur dengan rambu-rambu langit. Ini tidak diserahkan ke kepala kita ini. Ada rambu langit yang mengatur. Ya. Sehingga penyusunannya harus berada di dalam bingkai dan tidak boleh keluar dari ketaatan pada rambu-rambu langit itu. Jadi NU fikih. Fikih itu menjadi dasar pijak. Apa rambu-rambu langit itu? Pertama, sistemnya mengacu kepada manzilah bulan. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Yang kedua, mikot pergantian tanggalnya itu adalah peristiwa
datangnya malam yang ditandai dengan terbenam matahari. Kenapa? Karena di dalam rambu-rambu langit, setiap malam dan siang itu disebut secara gandeng, selalu digunakan kata-kata al-lailu wan nahar. Tidak seperti bahasa kita yang menyebut siang dan malam. Kalau bahasa kita dibalik, gak enak. Kerja, gak kenal malam dan siang, gak enak. Enak. Nah. Ini sebutan Quran. Itu menunjukkan bahwa periode terpendek di dalam kalender itu terdiri dari malam dan siang. Maka awal tanggal adalah awal malam, akhir tanggal adalah perginya siang. Maka di dalam bahasa kita ada malam Jumat, ada Lailat Asyam, malam puasa. Itu sudah kehitung besoknya mulai masuk malam itu. Kemudian yang ketiga, mikot pergantian bulannya adalah peristiwa kemunculan hilal termuda. Yang kata Quran itu bentuknya kal urjun al-qadim, seperti tandan tua. Tandan itu tangkai kurma itu. Kalau sudah tua dia melengkung ini. Ya. Jadi bulan dengan komar itu beda. Kalau komar itu bulat, nggak ada komar kayak sabit, nggak ada. Jadi yang kalau original kodim itu adalah pantulan dari permukaan bulan yang tercahayai matahari dan menghadap ke bumi. Ya. Lalu keempat, pergantian tahun itu adalah paripurnanya masa 12 bulan. Itu rambu langit tentang kalender Hijriah. Oke. Mengapa NU berpijak pada bukti aktual ru'yat hilal? Kok tidak cukup ada imkan ru'yat saja? Ini tidak bisa dilepaskan dari pandangan NU bahwa penetapan awal bulan Hijriah itu ada dalam otoritas pengampu wilayatul hukmi, yaitu hakim atau pemerintah, yang keputusannya mengikat publik. Aslinya itu. Jadi mau ada ijtihad A, B, C, maka yang harus ditaati adalah ijtihad dari pemegang otoritas. Sepanjang itu tidak maksiat. Arahan Rasul jelas itu. As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi ma lam yu'mar bimaksiatin. Mendengar, taat itu adalah kewajiban bagi orang Islam sepanjang tidak diperintah maksiat. Ijtihad itu tidak ada yang maksiat. Sama-sama ijtihad. Kok pemerintah punya ijtihad A, maka Quran menghendaki ikuti yang A. Tiga orang Islam itu tertib harusnya. Sama dengan tentara, ulil amrinya itu komandan. Komandan bilang, belok kanan. Jalan. Itu walaupun ke kiri boleh, itu tidak boleh. Anggota pasukan kemudian belok kiri. Ya. Ini otoritas. Hingga pada dasarnya
umat Islam itu tertib. Gak ada salahnya walaupun pemerintah itu ijtihadnya keliru. Nabi pernah keliru bahwa ini adalah ijtihad. Ditetapkan hari ini hari ke-30 puasa. Ternyata kemarin tidak ada ru'yat, siang hari ada yang datang. Kalau kemarin tadi malam dia melihat hilal, apa yang dilakukan? Nabi ralat perintahkan, hai Bilal, orang-orang untuk membatalkan puasanya. Dan hari rayanya, salat hari rayanya, hari berikutnya. No problem. Taat pada ulil amri itu gini. Jangankan ini, di jalan raya itu nggak boleh. Walaupun kiai kok kemudian melawan arus. Nah, imannya dalam tanda tanya itu. Ya. Dari Qur'annya jelas, taati Allah, taati Rasul, dan ulil amri. Jadi harusnya tertib. Jadi akibat hukum dari pemerintah itu putusannya memerlukan legitimasi yang kokoh. Dituntut berpijak pada kepastian. Itu tidak bisa pakai imkan-imkan. Imkan itu kan pendapat ilmuwan. Tidak bisa pakai teori. Hakim kok menjatuhkan putusan berdasarkan teori. Harus ada evidence aktual. Makanya Nabi itu ru'yat. Itu evidence. Bisa menghisap atau tidak, hadirkan bukti, tidak kelihatan atau kelihatan. Itu kenapa NU kok pakai ru'yat. Kenapa NU memberlakukan akibat hukum ru'yat hilal pada wilayah hukum setempat yang berada di wilayah otoritas pemerintah. Karena pembelakuan seperti itu merupakan konsekuensi dari rambu-rambu langit yang meletakkan peristiwa alam terkait sinar matahari sebagai instrumen penanda waktu. Jadi semua mikot itu, mawakit itu, dia akan hilang kalau matahari padam. Jadi sesungguhnya itu yang dominan adalah sinar matahari. Hilal itu apa? Bulan itu hanya menjadi pemantul. Kalau matahari nggak ada, percuma ada bulan. Itu hanya pemantul. Sama dengan atmosfer timur yang menjadi pemantul fajar. Atmosfer barat yang menjadi pemantul syafaq. Semua pemantul. Ya. Kalau mataharinya kelihatan, baru nanti itu yang diperhatikan adalah bayang-bayang. Jadi ini terkait dengan rambu itu. Nah, pada bola bumi yang bulat, tidak ada satupun mawakit yang dapat disaksikan oleh seluruh manusia secara serentak di seluruh permukaan bumi. Gak ada. Jangan dikira lain tempat sekarang ini lagi sore kayak begini. Ada yang subuh. Ada yang isya. Kita masih melihat matahari. Tempat lain mungkin menunggu terbit matahari. Tidak ada satupun mikot yang dapat disaksikan serentak di seluruh permukaan bumi. Nah, kalau mikotnya aja lokal, dari mana jalan menuju untuk narik ini ke global? Dan itu bagian dari yang tidak yang kurang, bagian dari yang anomali, ada penyimpangan. Tidak logis. Syar itu apa yang? Tidak umum lah,
pada umumnya. Hah? Jadi KHGT memberlakukan akibat hukum IR hilal lokal ke kawasan global itu segera tampak sebagai sesuatu yang menyimpang dari pola mikot natural yang digariskan rambu langit. Mikotnya itu natural. Apalagi plus desain selalu memulai awal bulan Hijriah dari kawasan garis awal hari. Garis awal hari itu baru dikenal pada 1884. Baru sekitar belum 150 tahun yang lalu. 1884 menuju 1900 itu 16 tahun. Tambah 100, 2000, 2016. 116. Ditambah 26, ya baru 142 tahun. Ini pengaturan sudah ada dari dulu. Dari dulu. Kenapa harus dikaitkan ke situ? Ini alami. Alami. Kalau alami itu siapapun tahu. Tidak perlu yang bisa ngitung. Kalau sudah terbenam, buko. Benar toh? Jam biru lagi. Gak usah, sudah terbenam, buko. Yuridu bikumul usra wala yuridu bikumul usra. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Pada permukaan bumi yang bulat, kawasan garis 180 bujur timur dan 180 bujur barat yang hari pekanannya berbeda, yang satu Kamis, yang satu Jumat, itu berhimpit bukan berjarak jauh, bertetangga. Ya, bertetangga. Kalau depan NU ini garisnya Al-Akbar itu 180 timur, sini 180 barat. Itu Al-Akbar Jumatan, sini belum. Itu hari pekanan. Hari pekanan. Yang Quran tidak mengatur hari itu. Apa penandanya tidak mengatur. Apa nama hari mulai dari mana itu Quran tidak mengatur secara eksplisit. Tapi itu sudah berlangsung lama dan kemudian hanya dirapikan dengan garis awal hari. Oke. Nah, jika IR hilal tercapai di situ IR hilal tercapai, pasti tetangga ini PBNU sama Al-Akbar itu sama-sama memenuhi imkan ru'yat. Harusnya kan esoknya memulai tanggal Hijriah. Baik yang bujur barat maupun yang bujur timur yang berhimpit itu. Tapi KHGT tidak berkenan. Kalau bareng-bareng esoknya. Kenapa? Itu menerabas prinsip satu hari, satu tanggal. Kalau esoknya yang Kamis, hari raya Jumat, Al-Akbar, hari raya Sabtu. Tapi sama-sama besok. Sama-sama besok. Itu yang menyebabkan walaupun diputuskan secara internasional, tapi KHGT ini berat untuk bisa diterima. Karena
banyak yang tidak berselaras dengan prinsip natural dan lokal. Padahal semuanya natural, semuanya lokal. Andaikan sekarang ini gedung PWNU ini dibom orang, mudah-mudahan tidak. Jam berapa? Jam sekian. Tanggal berapa? Tanggal sekian. Iya, orang sini. Orang sana mendengar bunyinya itu jam berapa? Tanggal berapa? Beda. Maka posisi kita ada di mana itu, ya di situ kita mengikuti kesatuan waktunya. Saya pulang dari Saudi itu hari malam Minggu. Saya berbuka di sini jam 6 lebih sedikit. Saudi, di mana saya memulai puasa, masih jam 2. Tapi saya kalau nunggu Saudi, jam 10 malam baru berbuka. Itu ruwet. Oke. Saya sebenarnya menampilkan garis awal hari. Oh ya, garis awal hari. Ini dulu. Garis awal harinya itu tidak lurus. Bengkok-bengkok. Ini sesuai dengan otoritas politik yang menentukan. Tidak lurus. Nah, sementara garis kemunculan hilal itu natural. Setiap bulan berubah. Berubah karena perubahan bulan dan berubah pula karena perubahan tahun. Berubah. Kadang, mana baratnya? Pokoknya ada yang miring begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, coba kali ini kemudian motong ini. Sebagian yang di bujur barat, imkan. Sebagian yang di bujur timur, tidak imkan kalau motongnya begini. Terus harus tunduk pada garis tangkal. Yaitu yang kemudian Quran yang menyatakan bahwa yas'alunaka 'anil ahillah, qul, jawab olehmu Muhammad, hiya mawaqitu linnasi wal haji. Setiap orang di mana dia berada, perhatikan mengalami kemunculan hilal apa tidak. Maka untuk kalender pelaksanaan ibadah haji, karena lokusnya di Mekah, ya mengikuti tanggalan Mekah. Beda dengan puasa Arafah. Puasa Arafah itu lokusnya dimanapun seluruh dunia. Dan tidak ditentukan hari apa. Hanya ditentukan ya mutasi al-yaumutasi min Dzulhijjah. Hari apa itu? Tidak penting. Pokoknya tanggal 9. Kok beda dengan Mekah? Ya kamu berangkat ke sana. Puasa di Mekah. Nanti kan podo. Ruwetnya. Barang gampang kok dibikin ruwet. Ini terakhir, ini ada contoh 2 pulau ya. Di Laut Bering. Big Diomede dengan Little Diomede. Satu di Rusia, satu di AS. Jaraknya hanya 4 kilo. Ya. 4 kilo itu kira-kira ini sampai mana ya, sepanjang atau berapa? Ya pokoknya 4 kilo lah. Ya, itu kalau zuhur pasti adanya itu bareng. Tapi yang satu Jumatan, yang lain zuhuran. Pasti itu. Ya. Pasti. Ya. Bahkan kadang-kadang kan kita itu kalau berangkat dari sini ke Amerika, dari sini sudah sholat Jumat, sampai di Amerika Jumat pagi, masuk Jumatan lagi. Sebaliknya
Kalau kita berangkat dari Amerika Jumat, sampai sini hari Ahad. Sabtunya kemana? Itulah dunia yang bulat. Nah, jadi ikuti aja yang natural, apa yang ada di situ, sehingga agama ini menjadi mudah. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada Dr. Kiai Haji Abdul Salam Nawawi MAG yang sudah memberikan penjelasan cukup menarik dan juga cukup jelas juga untuk kita semuanya terkait tema yang kita angkat, kenapa Nahdlatul Ulama tidak sepakat dengan KHGT. Nah, berikutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Untuk itu kita berikan kesempatan dari audiens yang hadir pada sore hari ini yang ingin bertanya, kami persilakan bisa mengangkat tangannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Walfi Rahman dari Lembaga Falakiyah PCNU Sidoarjo. Ingin bertanya, tetapi mohon maaf mungkin keluar dari inti KHGT. Kemarin pada saat gerhana bulan total, itu ada beberapa masyarakat yang menanyakan, kenapa kok gerhana bulan total itu terjadinya itu tanggal 14 Komariah. Sedangkan di masyarakat sendiri pahamnya itu kalau gerhana bulan itu pasti terjadi saat bulan purnama. Dan bulan purnama selama ini difahami sama masyarakat itu adalah setiap tanggal 15 Komariah. Mohon jawabannya Yai mungkin terkait kasuistik di masyarakat seperti ini. Oke, matur suwun. Ya, terima kasih. Ini kebetulan di Indonesia seperti itu. Coba tanya ke Alaska yang imkan rujaknya dipakai untuk global. Di sana itu tanggal berapa? Mereka masih sahur malam ke-13. Kita kenapa kok sudah malam 15? Ya, karena belum waktunya sudah. Nah, jadi begini, ijtima itu kan dapat apa? Gerhana bulan itu kan dapat secara kasar itu dapat dibilang sebagai pertengahan dari bulan sinodik, ya, atau bulan iktiron, atau bulan ijtima. Sedangkan kita berpuasa tidak berdasarkan itu, tapi berdasarkan dengan bulan takwim yang awalnya adalah kemunculan hilal, bukan pada saat ijtima. Karena itu lalu pasti ada pembulatan, ya, 29 hari, anggaplah lebih setengah, itu kadang kita bulatkan jadi 30, mulainya sudah. Atau kadang kalau muncul, itu belum, karena ada sisa dari yang lalu, itu yang menyebabkan purnama tidak bisa dipatok tanggal 15. Ia berada di wilayah Ayyamul Bid, di wilayah hari-hari putih, ya, di mana bulan permukaannya dominan, yang kena sinar matahari dominan menghadap ke bumi. Bisa itu jatuh pada 13, bisa 14, bisa 16. Jadi ada penelitian di LFNO, PBNO, bahwa berdasarkan imkan ru'yat Mabim, itu selama 287 tahun, ya,
itu terjadi tengah bulan itu, bulan purnama itu, ya. Yang namanya gerhana bulan itu kan pada saat purnama. Itu 95% terjadi pada Ayyamul Bid. Kalau berdasarkan wujudul qamar atau wujudul hilal yang lalu, itu hanya 87%. Jadi yang berdasarkan imkan ru'yat itu justru lebih banyak yang jatuhnya pada Ayyamul Bid. Ayyamul Bid. Jadi keliru menghakimi pertengahan bulan takwim dengan menggunakan pertengahan bulan ijtima. Itu nggak cocok. Nggak cocok. Bukan bajunya, nggak cocok. Ya, cocok. Begitu, Mas. Sudah terjawab, Ustaz? Baik, berikutnya kita buka sesi tanya jawab lagi, mungkin untuk yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Doktor yang saya hormati, ini kasus di lapangan bulan awal Rajab ya, awal Rajab kemarin. Setahu kita sebetulnya tidak hanya berbeda dengan tetangga sebelah, dengan rumah tangga sendiri kita sering bentrok itu. Saya tidak tahu kepala rumah tangganya yang nggak bener, apa anak buahnya yang tidak benar. Nah, ini mohon nanti dijelaskan. Karena dan ini menurut saya hanya kasus saja dari sekian banyak kasus orang yang terjun di lapangan itu mesti dimintai bukti. Jadi contoh misalnya begini, apa yang jenengan jelaskan tadi itu sudah memenuhi syarat imkan untuk ru'yah. Terus ada orang yang menyaksikan dan itu lebih dari syarat-syarat. Cuman dia tidak punya bukti. Dan ini dengan teman kita sendiri, podo-podo wong NU nih, itu dinafikan. Nah ini berarti kan kita tidak hanya berbeda dengan tetangga, gitu ya. Sak rumah tangga dewe ya podo tidak bener ya, gitu. Nah saya bilang ini sing gak bener ini anak-anaknya, apa bapaknya sing gak iso ngatur. Nah ini mohon penjelasannya, karena kita nanti berpedoman pada siapa gitu. Karena belum tentu saya yang iso ru'yah, terus ada yang motret. Kita mesti, bagus sampai tadi melihat iya, buktinya mana? Nah ini kan repot. Nah, padahal kata Pak Dr. Kiai Haji, kita kenapa harus repot kan gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu fenomena manusia seperti itu. Karena dikasih akal, dikasih kemauan, dikasih kemampuan untuk berkreasi, orang bisa punya pandangan berbeda antara satu dengan yang lain, walaupun satu bapak. Tapi di dalam fikih kan diajari begini, kalau yang punya otoritas menetapkan, kemudian ada orang yang karena keyakinannya berpegang pada hari yang berbeda karena keyakinannya, dia dipersilakan tetapi di ruang privat. Jangan ajak-ajak yang lain. Jangan kemudian pukul beduk lalu misalnya kalau terus takbiran. Itu melanggar etika ketaatan pada pemegang otoritas. Boleh berbeda. Tapi itu kan
berikutnya bisa ditoto, ya, supaya ada bukti, ya ikhtiarkan dong yang namanya teleskop yang berkamera. Kalau enggak ya bisa terjadi di lain waktu. Tapi nggak masalah, ya, asalkan tidak tukaran. Beda pendapat oke, tapi konflik itu buruk. Ya. Suami istri aja kadang beda. Saya kira itu. Terima kasih. Hampir sama kasus di masyarakat. Contohnya yang akan datang ini, awal ini kan juga kritis. Tapi kalau kita ini berpegang pada beberapa metode, ada yang takribi, yang tahqiq. Kalau yang takribi kan sudah tinggi, Pak. Maksud saya begini, kalau terkait dengan kalender hijriah global tunggal itu kan jelas, Muhammadiyah kan jelas, gitu. Dan mereka akan bersatu gitu. Kalau tanggal 20 ya tanggal 2, kalau tanggal 19 juga tanggal 19. Tapi kalau di kita kan tidak. Di kita kan tidak. Artinya ketika dari kita ini ada yang sama dengan Muhammadiyah contohnya, mohon maaf ini. Terus kemudian yang sama itu adalah ditokohkan di masyarakat. Lah orang-orang yang Muhammadiyah ini, kalau Kiai NU ayo podo Muhammadiyah lah seperti itu. Nah, sikap-sikap seperti itu, Pak. Nanti bagaimana dari PBNU itu ada mengeluarkan semacam lembaran yang kemudian bisa tanggapannya itu loh, biar apa namanya tidak mengakibatkan bahwa kayak NU martawa di podo di NU kan biar ditokno ae begitu. Monggo bagaimana tanggapan aja lagi. Iki yang bikin jengkel itu tanggapan yang terakhir itu atau apa? Yang gini, apapun hisab itu kan hasil penelitian yang kemudian dirumuskan dalam bentuk matematis hingga kemudian bisa memperkirakan posisi bulan di mana bisa dilihat atau tidak. Kalau terjadi beda-beda, itu hakimnya adalah bukti empirik. Itu hakimnya. Mana yang benar? Yang benar adalah yang sesuai dengan fakta empirik. Tapi ini kan gak ada yang bisa buktikan. Cuma kepingin sini ingin cari polo, sini ingin cari polo. Ya. Biasa itu dalam kehidupan sosial. Anggap aja angin mamiri sepoi-sepoi yang sedang berlalu. Gak usah diambil hati. Ya, putusannya empirik. Sulamun Najiran itu kan juga ada di belakang kan ada apa namanya tambih ya. Itu kalau ternyata berbeda dengan yang terjadi, maka selisih itu suruh jadikan takdil agar berikutnya menjadi lebih dekat. Nah itu kalau ilmuwan tuh begitu. Ya. Jadi sudah nggak bisa. NU itu kan awal bulannya kan ikhbar. Ikhbar itu bukan isbat. Makanya di NU tidak ada tanfid. Beda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ditanfid. Kalau ditanfid itu semua terikat. Bahkan saya pernah baca hisabnya pun itu ada pernyataan semua hasil hisab yang berlawanan atau tidak sama dengan hasil hisab PP Muhammadiyah tidak boleh disiarkan. Kalau NU, pondok ini, itulah kenapa NU itu menjadi gambaran dari umat yang beragam, yang walaupun beda-beda,
tapi tetap bintangnya 9. Ya. Jadi NU itu seperti fatwa aja NU itu. Bukan putusan, bukan penetapan. Itu semacam fatwa. Saya dulu kan pernah beda dengan NU Jatim, tapi sama dengan PBNU. Sekarang saya beda dengan yang hadir ini, karena saya puasa mulai Rabu. Kenapa? Karena saya taat pada pemerintah Saudi. Pulang sini harus taat pada pemerintah Indonesia. Kalau tanggal 21, ya 31. Gak usah ditanya. Saya taat kepada ulil amri karena ulil amri, taat pada ulil amri itu perintah Allah. Mau 31, mau 32, itu no problem. Begitu. Masih ada waktunya. Sudah habis. Waktunya sudah habis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Yai Salam, ini saya cukup tertarik dengan Yai Salam. Itu pasti ada istilah-istilah yang luar biasa. Mawakit samawi, ini wah istilah yang luar biasa ini. Ini patut kita acungi jempol beliaunya ini pakai istilah rambu langit, mikot natural, mikot lokal. Jangan-jangan ada mikot naturalisasi. Nah, mungkin KHGT itu yang mikot naturalisasi. Bisa jadi seperti itulah. Prinsipnya gini, Yai. Kalau saya kemudian menarik benang merah tentang KHGT dan juga Imkanur Ru'yah atau IRNU atau RQNU itu pada wacana tentang ikhtilaful matolik dan ittihadul matolik. Jadi kalau saya pelajari sependek yang saya tahu itu seperti itu dalam fikih. Kemudian 4 madhab itu kalau dalam kajian yang saya kaji sementara ini ada 2 kutub lah paling tidak, Syafi'iyah, Malikiyah itu pada ikhtilaful matolik. Jadi pada mikot lokal. Lah yang Hambali dan Hanafi itu kemudian tentang ittihadul matolik. Lah pertanyaan saya, bagaimana pendapat panjenengan ya Pak Yai Salam terkait dengan 2 kutub yang berbeda ini? Kaitannya dengan KHGT dan IRNU ataupun Imkanur Ru'yah, entah itu Mabim yang baru atau yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Yai Salam bahwa ulil amri sekarang Nyun Sewu NU itu ketepatan sama dengan pemerintah. Artinya pemerintah itu make juga Ru'yatul Hilal. Seandainya, kan ini bisa berubah ya. Presidennya bedo, menterinya bedo, kemudian memakainya beda, kriteria beda dengan NU. Yang NU mati urip itu dengan Ru'yatul Hilal bil fi'li. Ketika terus berbeda, apa kemudian yang akan kita lakukan ya ke depannya? Ya semoga tetap seperti inilah. Karena memang faktanya secara fikih mestinya ya memang dengan Ru'yatul Hilal bil fi'li. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang kedua, jawabannya nanti kalau sudah terjadi. Wong barang belum nikah, belum kawin sudah mikir anakku kok tak jenengi sopo ya. Kadoan nanti aja. Yang pertama yang tentang ittihadul matolik dengan ikhtilaful matolik, itu saya memahami yang ittihadul matolik itu memahami
rambu-rambu langit itu dengan pendekatan bahasa. Artinya, sumu liru'yatihi. Siapa yang diperintah? Ya siapapun di permukaan bumi. Maka kalau sudah ada satu di antara mereka yang meru'yat, maka semuanya terikat dengan ru'yat itu. Ini pemahaman bahasa. Kalau dibawa ke pemahaman waktu yang sekarang ini, ulama dulu mungkin mengoreksi itu. Karena dulu kan kendaraan paling cepat kan kuda. Mekah Madinah itu bisa 8 hari dulu rombongan Nabi itu. Jadi dia tidak bisa membayangkan bahwa bumi itu begini. Ya, tidak bisa bayangkan. Ya. Seakan-akan cuma sampai mana gitu loh. Ya. Seakan-akan. Ya. Bahkan Ahmad bin Hanbal itu punya pendapat az-zawalu fid dunya wahid. Zawal itu di dunia itu terjadi satu. Nah, padahal kan zawal itu kan bergantian. Tidak satu. Yaitulah wawasan ulama zaman dulu. Sekarang kan NU memberikan pemaknaan sudah dengan imkan ru'yat. Sampai mana itu batasnya, dikaitkan dengan otoritas ulil amri. Itu pemaknaan yang baru. Yang ittihadul matwali itu kan jumhur ulama. Tapi belum pernah terjadi sepanjang sejarah sampai sekarang. Belum pernah terjadi. Jadi gak ada satu tanggal, satu hari, seluruh dunia belum pernah terjadi. Yang terjadi adalah masing-masing tempat, yang di laut, yang di darat, orang mencari ikut. Kalau tidak sendiri, ya dia mengikuti orang lain yang melihat. Kalau tidak, dia mengikuti ulul amri yang menetapkan. Karena agama ini mudah. Itu cara yang diajarkan dalam agama kita. Ya. Jadi saya kira begitu. Waktunya sudah perlu diakhiri. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan luar biasa kepada Dr. Kiai Haji Abdul Salam Nawawi MAG yang merupakan Wakil Ketua LF PBNU yang sudah memberikan penjelasannya begitu luar biasa kepada kita terkait tema yang kita angkat, yakni kenapa Nahdlatul Ulama tidak sepakat dengan KHGT. Baik, hadirin dan pemirsa PBNU Jawa Timur dimanapun Anda berada, untuk menambah keberkahan acara kita pada sore hari ini, mari kita bersama kita tutup dengan pembacaan doa, di mana doa juga kami persilakan kepada Dr. Kiai Haji Abdul Salam Nawawi MAG untuk bisa memimpin doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim radallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna irhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin dan pemirsa PWNU Jawa Timur yang dirahmati Allah, dengan dibacakannya doa tadi berakhir pula untuk perjumpaan kita pada sore hari ini. Semoga dengan doa tadi ini menjadikan amal ibadah kita di bulan Ramadan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin dan pemirsa PWNU Jawa Timur dimanapun Anda berada, tentunya kami ucapkan terima kasih rawuhnya hadirnya kepada Wakil Ketua LF PBNU Dr. Kiai Haji Abdul Salam Nawawi MAG, Ketua LF PWNU Jawa Timur Bapak Samsul Ma'arif SHMH, dan juga seluruh hadirin yang hadir pada sore hari ini. Tentunya saya Walter Ramadhani izin pamit undur diri, akhir kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.